Fisiologi integratif adalah pendekatan dalam fisiologi yang menggabungkan berbagai sistem tubuh untuk memahami bagaimana tubuh bekerja secara keseluruhan. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari fungsi masing-masing sistem secara terpisah, tetapi juga bagaimana sistem-sistem tersebut berinteraksi satu sama lain untuk mempertahankan homeostasis, mendukung pertumbuhan, aktivitas fisik, dan berbagai fungsi biologis yang mendasar. Fisiologi integratif mempelajari keseimbangan yang sangat terkoordinasi antara berbagai organ dan sistem tubuh yang berbeda. 1. Konsep homeostasis dan pengaturan oleh sistem saraf dan endokrin. Homeostasis adalah keadaan stabil yang dibutuhkan oleh tubuh agar berfungsi dengan baik, yang mencakup pengaturan suhu tubuh, keseimbangan cairan, pH darah, kadar glukosa darah, dan berbagai parameter fisiologis lainnya. Tubuh mengatur homeostasis melalui dua sistem utama, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. A. Sistem saraf mengatur homeostasis dengan memberikan respons cepat terhadap perubahan lingkungan internal atau eksternal. Misalnya, refleks panas yang terjadi ketika suhu tubuh terlalu tinggi, di mana sistem saraf memberikan instruksi untuk melakukan pendinginan melalui keringat atau perubahan aliran darah. B. Sistem endokrin mengatur homeostasis melalui sekresi hormon yang mengubah proses fisiologis dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya adalah hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar glukosa darah, atau adrenalin yang meningkatkan respons tubuh terhadap stres. 2. Interaksi antara sistem saraf dan sistem endokrin. Meskipun sistem saraf dan endokrin beroperasi dengan cara yang berbeda, mereka bekerja sama untuk mengatur banyak aspek homeostasis, yakni A. Sistem saraf memberikan kontrol langsung dan cepat terhadap organ-organ tubuh, misalnya melalui neurotransmitter yang mempengaruhi aktivitas jantung, otot, atau kelenjar. B. Sistem endokrin mengatur proses yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diekspresikan, seperti pertumbuhan, metabolisme, atau reproduksi. Hormon yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin dapat memengaruhi proses tubuh dalam skala yang lebih luas dan lebih bertahan lama. Contoh interaksi keduanya adalah ketika tubuh mengalami stres, di mana sistem saraf simpatis merangsang pelepasan adrenalin dari kelenjar adrenal, yang meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Di sisi lain, sistem endokrin merangsang pelepasan kortisol, hormon yang membantu tubuh mengelola sumber daya energi dalam kondisi stres. 3. Interaksi antara sistem kardiovaskular, pernapasan, dan muskuloskeletal dalam aktivitas fisik. Selama aktivitas fisik,
tubuh perlu bekerja keras untuk menyediakan cukup oksigen dan energi ke seluruh jaringan tubuh. Ini melibatkan koordinasi antara sistem kardiovaskular, pernapasan, dan muskuloskeletal, yakni sistem kardiovaskular. Mengirimkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke otot melalui pembuluh darah. Selama aktivitas fisik, jantung akan memompa lebih banyak darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat. B. Sistem pernapasan memastikan pasokan oksigen yang cukup ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Selama latihan fisik, pernapasan menjadi lebih cepat dan dalam untuk meningkatkan pertukaran gas di paru-paru. C. Sistem muskuloskeletal menggunakan energi yang disuplai oleh darah untuk melakukan kontraksi otot yang diperlukan selama aktivitas fisik. Otot bekerja untuk menghasilkan gerakan dan menghasilkan energi, yang sebagian besar berasal dari metabolisme oksigen, aerobik, atau dalam intensitas yang sangat tinggi, dari metabolisme anaerobik. 4. Pengaturan metabolisme energi oleh sistem saraf dan endokrin. Metabolisme energi adalah proses yang sangat terintegrasi antara sistem saraf, endokrin, dan metabolik tubuh. Untuk mempertahankan keseimbangan energi, tubuh mengandalkan hormon dan sinyal saraf untuk mengatur penggunaan dan penyimpanan energi, antara lain insulin dan glukagon, yakni dua hormon utama yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan mengarahkan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan atau disimpan sebagai glikogen. Sedangkan glukagon meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pelepasan glukosa dari cadangan glikogen. B. Hormon tiroid, yakni hormon yang mengatur laju metabolisme dasar tubuh. Mempengaruhi seberapa cepat tubuh membakar kalori dan berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Hormon-hormon ini memiliki dampak langsung terhadap pembentukan energi dalam sel. C. Sistem saraf simpatis, yakni selama stres atau aktivitas fisik, sistem saraf simpatis merangsang pelepasan hormon-hormon seperti adrenalin dan noradrenalin, yang meningkatkan penggunaan energi untuk aktivitas cepat, misalnya meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pelepasan glukosa ke dalam darah. 5. Koordinasi sistem imun dengan sistem lainnya. Sistem imun bekerja secara integratif dengan sistem lain untuk mempertahankan tubuh dari patogen dan penyakit. Sebagai contoh, sistem kardiovaskular dan imun, yakni pembuluh darah membawa sel-sel imun ke lokasi infeksi atau cedera, memfasilitasi proses peradangan yang mengarah pada penyembuhan. B. Sistem endokrin dan imun, yakni
Hormon seperti kortisol yang diproduksi oleh kelenjar adrenal berperan dalam mengatur respons inflamasi, membantu tubuh untuk mengelola stres dan mencegah peradangan yang berlebihan. C. Sistem saraf dan imun, yakni sistem saraf dapat memengaruhi sistem imun melalui jalur neuroimunologi, di mana neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin mempengaruhi aktivasi atau penghambatan sel-sel imun. Ini penting dalam respons terhadap stres dan peradangan. 6. Fungsi hormon dalam pengaturan sistem tubuh secara integratif. Hormon berperan penting dalam mengkoordinasikan banyak aspek fisiologi tubuh yang berbeda. Mereka mempengaruhi sistem metabolik, kardiovaskular, muskuloskeletal, dan lain-lain, baik dalam keadaan normal maupun selama perubahan fisiologis yang membutuhkan penyesuaian tubuh, antara lain, hormon pertumbuhan, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, berperan dalam pertumbuhan tulang, otot, dan jaringan tubuh lainnya. Hormon ini berinteraksi dengan sistem saraf dan muskuloskeletal untuk mendukung pembentukan dan pemeliharaan struktur tubuh. B. Hormon tiroid, yaitu hormon yang mempengaruhi metabolisme tubuh dan membantu tubuh untuk beradaptasi terhadap suhu yang ekstrim, serta mendukung fungsi berbagai organ, termasuk jantung dan otot. C. Hormon reproduksi, estrogen, progesteron, testosteron, yakni hormon-hormon ini tidak hanya berperan dalam fungsi reproduksi, tetapi juga mempengaruhi sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, dan metabolisme tubuh. 7. Kesimpulan, keterkaitan dan koordinasi antar sistem. Fisiologi integratif menekankan pentingnya interaksi antara berbagai sistem tubuh untuk mendukung kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sistem saraf dan endokrin memainkan peran kunci dalam mengatur homeostasis, sementara sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, dan lainnya bekerja bersama untuk mendukung aktivitas fisik dan pemulihan. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami tubuh tidak hanya sebagai sekumpulan organ dan sistem terpisah, tetapi sebagai suatu kesatuan yang terkoordinasi, di mana setiap sistem saling bergantung untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan fungsi tubuh.